Maka bagaimana kita melihat menimbang untuk ruginya ini? Maka maklausit digunakan dengan pendekatan masalahnya, kasuistiknya, dan istisanya dari itu. Agar langkah-langkah yang ditempuh oleh pemerintah kita tidak membuat kebinasaan untuk masyarakat Indonesia secara umum. Terima kasih kepada Bank Indonesia luar biasa telah membuat produk. Mempublikasikan sebuah rahasia itu haram kalau di dalamnya ada peluang bahaya. Dan walaupun ilam yakun dororon itu tercela, sekalipun tidak ada dororon. Kalau data pribadi itu berarti kita sudah melanggar undang-undang perlindungan data pribadi itu, maka itu akan dinyalahi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la haula wa la quwwata illa billah. Yang kami muliakan, pada siang hari ini hadir tamu undangan istimewa kita dari beberapa latar belakang keilmuan. Saya sapa terlebih dahulu. Ada samping saya abang anda, ayah anda, Profesor Dr. Muhammad Habibie Siregar, MHD. Beliau adalah seorang pakar ilmu tasyrik. Beliau baru saja mendapatkan guru besar, Prof, ya. Selamat rekan Prof di dalam bidang ilmu tasyrik. Beliau berdedikasi tinggi sekarang di UIN Sumatera Utara. Saya sapa kembali narasumber kita berikutnya. Sama kita ada Bapak Haji Dr. Tanjung di CMAG. Beliau ini seorang kiai di PTN Medan. Beliau menjabat sebagai wakil Wakil Suriah PTN Medan. Saat ini beliau sebagai pengasuh pondok pesantren Ulumul Quran di Sekarang di Sungai Roti Serohan, ya, posisi ya. Selamat siang, bagian. Assalamualaikum. Kita sapa kembali narasumber kita yang berikutnya, Dr. Zulkiflinas MA. Beliau ini salah seorang pakar filsafat hukum dari UIN Sumatera Utara. Beliau juga merupakan ketua Amfibiyah PPN Kota Medan. Selamat siang, Prof. Insyaallah sebentar lagi akan menjadi profesor. Prof Habibie. Dan kita sapa berikutnya ada kiai kebanggaan kita bersama. Beliau ini adalah ketua lembaga Bahtul Masail PWNU Sumatera Utara, Kiai Saifuddin Zainudi. Saat ini beliau sebagai pimpinan pondok pesantren Baca Lima di Simalungun. Jadi besar di PNU yang dirahmati Allah. Allah pada siang hari ini kita dengan santai di podcast PTNU Medan. Kita membincangkan tentang apa yang kita dengar isu-isu aktual ya hari ini, diantaranya mengenai ramainya pembicaraan di media sosial yang mengenai adanya rencana kebijakan pemerintah untuk mengtransfer data pribadi warga negara Indonesia ke pemerintahan Amerika. Itu bagian ya. Hal ini disebabkan karena adanya negosiasi antara perdagangan antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Amerika Serikat, yang awalnya pemerintah AS itu menetapkan tarif impor Indonesia terhadap produk Amerika itu sebesar 32%. Akhirnya dinegosiasi oleh pemerintah kita dan berhasil diturunkan sebesar berapa? 19%. Namun ada beberapa dampak ya, diantaranya adalah yang sangat populer sekarang di media sosial, akan ada pentransferan data
warga negara Indonesia ke pemerintah Amerika Serikat. Nah ini perlu mendapatkan pencerahan secara hukum Islam. Saya kira bagaimana hukum Islam memandang hal tersebut? Kita ingin dengar terlebih dahulu dari pakar ilmu tasyrik. Gimana? Terima kasih Presiden Moderator. Oke. Kalau kita melihat dari aspek aspeknya hukum Islam, sebenarnya kita lihat dulu kronologisnya ini. Penerapan tarif yang 19% itu telah dilakukan karena negosiasi setelah mempertimbangkan banyak hal di pemerintah kita. Saya dapat informasi itu ada perintah langsung sama Donald Trump sama Presiden Prabowo. Akhirnya 19% yang kita termasuk yang paling rendah di dunia. Nah itu adalah hasil yang luar biasa. Tapi belakangan kita tahu ada konsekuensinya juga. Artinya data-data pribadi yang terkait dengan big data kita itu yang dengan komersi itu ditransfer juga ke sana. Alasannya sebagai bahan bagi mereka untuk mempertimbangkan seberapa kuat market kita. Ya, alasannya kan bagaimana kami bisa menjual barang buat kalian. Sementara kami tidak punya data tentang kekuatan ekonomi kalian, barang-barang apa aja. Maka mereka meminta supaya data-data pribadi kita yang termasuk di e-commerce itu ditransfer kepada mereka. Alasannya itu alasan ekonomis. Tapi tentu pemerintah kita kan tidak segampang itu memberikan data tersebut. Artinya pada sisi makosid syariah atau pembahasan makosid itu kan sebenarnya kan secara patokan makosid itu yang disepakatan oleh ulama. Dalam hal ini misalnya kita lihat dari kitab Al-Muwafaqat Imam Syatibi itu kan yang secara klasik kita tahu ada Hibdin terkait dengan Hibdin enggak, terkait dengan Hibdin Nas jaga diri enggak membahayakan diri kita. Hibdin Mal apakah nanti kekayaan kita itu dengan sendirinya akan terus dengan naik, ini loh maksudnya. Hibdin Akal, Hibdin Nasal, nah itu kan yang klasik ada 5. Tapi dengan bagaimana fikih itu kan tabel akam berazmina untuk berbentuk pada waktunya itu kan kategori fikih itu. Nah, bicara tentang maksud itu kan jamak dari maksudnya. Sebenarnya dia disari kombinasi antara maslahah dan istihsan. Maslahahnya mazhab Maliki, istihsan dan Hanafi. Tetapi yang perlu dicampur di sini supaya kita masuk pada konsep maksud tadi dikaitkan dengan transfer data tersebut harus dipahami dulu. Jadi maksud itu adalah kombinasi antara istihsan sama maslahah. Maslahah itu dia bersifat tentatif. Ya, misalnya tidak bisa diterapkan di semua tempat. Jadi menurut Prof, apakah ada kemaslahatan bagi kita sebagai sebuah negara atau sebagai seorang warga negara terhadap kebijakan adanya transferan data pribadi warga negara kita? Kalau bicara maslahah tentu ada juga mafsadatnya. Nah, artinya kalau kita lihat sebenarnya kan pemerintah dan ini kan sudah menghitung untung ruginya. Tapi dalam perspektif pemerintah dia katanya mungkin profit atau ekonomi oriented semata, tapi dia aspek syariahnya. Bagi kita sebagai Islam dan kita yang ada di sini tentu melihat aspek itu, aspek nilai-nilai Islam spiritualitasnya. Maka kita pakai ukuran maqasid syariah. Karena Islam kan rahmatul alamin, jadi dia soleh itu bisa bermakna. Apalagi di Indonesia ini masih cocok. Tapi dalam konteks ini kita harus bisa memberikan edukasi ke masyarakat dari sisi mana maqasid ini. Nah, tadi makanya dari kita saya terangkan dulu maslahah sama istihsan itu kombinasi itulah dia maqasidnya. Tapi perbedaannya kan masalah itu bersifat tentatif ya. Misalnya di Malaysia, negara Muslim yang berdasarkan syariat Islam, mereka punya pusat gambling, ya di high gambling. Itu kan konsep masalah, tapi tidak bisa digunakan di sini karena dia bersifat kasuistik. Ada alasan-alasan tertentu bisa dibawa pajak, usaha bisa dibangun bandara, dan lain bisa dibangun lembaga sosial dan lain seperti itu.
Tapi itu kan itu tentatif ya. Tapi kalau istisna dia biasanya melakukan semacam ekstraksi kemanfaatan dari unsur lebih banyak lagi. Jadi kombinasi dari itu disebut nama tafsir. Maka dari aspek itu kita melihat transfer data dari itu kalau dari sisi dari kacamata ekonomi mereka itu supaya orang Amerika itu punya terutama Amerika kan high tech. Jadi kita dari sisi ini diuntungkan dengan produk-produk yang kelas dunia masuk kemari, baik pertaniannya, teknologi dan lain. Tentu untuk bisa jadi pangsa marketable bukan kita itu mereka butuh data. Oh gitu ya. Data itu yang mereka gunakan bisa mentransfer atau menjual barang-barang yang cocok. Jadi ini Prof, sekedar menegaskan. Jadi sebetulnya pemberian data kita kepada Amerika itu adalah supaya mereka bisa menilai gitu ya barang apa yang layak untuk diekspor ke sini, dan itu akan sesuai dengan kebutuhan kita seperti evaluasi terhadap kebutuhan market kita. Cuma itu kan ada opposite-nya, artinya ada yang menentang dari sisi kedaulatan. Itu tentu banyak yang menentang karena kedaulatan suatu negara itu bukan hanya teritorial semata. Itu kan doktrin modern sekarang bukan hanya teritorial semata, tapi kedaulatan itu adalah sumber daya citizen kita, manusia kita. Ada sisi kerahasiaan. Jadi kalau semua data kita itu transfer ke sana, mereka tentu tahu seberapa besar kekuatan kita, kelemahan kita. Nanti someday kita tidak tahu hidup ini. Ada terjadi konflik, dengan mudahnya mereka bisa memetakan. Nah itu sisi negatifnya. Ini makanya ada yang menentang. Maka bagaimana kita melihat menimbang untuk ruginya ini, maka maklausit digunakan dengan pendekatan masalahnya, kasuistiknya, dan istisanya dari itu. Nah, maklausit tadi itu sebenarnya pengembangannya 5 yang basic itu sekarang bisa juga dikembangkan. Sudah kerja di bidang kubur motor yang menjaga negara, menjaga kesejahteraan, menjaga kemaslahatan. Nah, itu kan bisa pengembangan dari situ. Dengan konteks sekarang itu, karena masa yang 5 klasik itu pada saat itu baik. Benar sebetulnya bisa kemudian dengan Rahmatullah ketika tadi mengatakan menyinggung bahwa di antara masalah juga kalau kita balik bermakna ya ada efektivitas ya. Jadi apakah pemberian data ini sangat berdampak bagi keamanan negara? Saya rasa kita tahan dulu Prof. Kita ingin dengar sebetulnya dari aspek tua API klasik, sebetulnya pemberian atau perdagangan data pribadi ini seperti apa itu bagian? Jadi menarik dari Pak Prof ya, saya apa harus bawain data. Maksudnya kalau dari saya sedikit, data ini masuk wilayah mana? Wilayah dohir atau wilayah rahasia. Kenapa Imam Ghazali menarik sekali mengomeni ini? Sebuah rahasia satu sir itu haram yang turun. Apa itu bagian ini sir? Mempublikasikan sebuah rahasia itu haram kalau di dalamnya ada peluang bahaya. Dan walaupun ilam yakun turun itu tercela, sekalipun tidak ada turun. Makanya saya lebih garis bawah itu data ini masih rahasia atau tidak belum kita bentukkan dengan mafasid dan masalahnya gitu. Menarik sekali dari Imam Ghazali itu, sekalipun tidak ada dorong saja itu tercela, apalagi ada dorong haram. Itu berdasarkan dari satu kaidah juga yang sangat maksudnya tasarruful imam ala rakyat manutun masbil masalah. Satu sapi juga sebenarnya ada peluang terserah imam kita kan, kata Imam Syafi'i itu manzilatul imam binaroya itu taman manzilatul wali yakin kan. Artinya silakan monggo, silakan dijalankan kalau ada masalah banyak di dalamnya. Kalau ada mafsadahnya baru mulai mikir gitu. Lalu di konsep usul ini mulai main lah. Ada saya menarik konsep usul itu Bro. Jarbul mafasid diqaddam ala jarbul masoleh. Jadi tinggal dihitung mafasidnya mana, masolehnya mana. Kalau kira-kira
mafasidnya itu kan jalur mafasid menolak sebuah kerusakan yang dikedepankan untuk menarik kebaikan. Makanya saya rasa ada lebih untuk meneliti ke arah sana, masalahnya mana, mafasidnya mana, di front banyakkan mana itu, habis itu mulailah ambil itu. Yang menarik adalah tadi bahwa rahasia dipublikasikan itu haram kalau ada unsur bahaya, tercela kalau tak ada unsur bahaya. Baik, menarik sekali. Ini memang tidak khas daripada kiai kita. Maksudnya boleh tidak pelan-pelan. Kiai, artinya menurut Pak Kiai, apakah pemberian data pribadi itu merupakan sebuah pembongkaran rahasia atau bagaimana? Kalau menurut saya sendiri nampaknya sulit untuk mengatakan tidak bahwa itu sebuah rahasia. Tapi kita kan, kalau kita misalnya mendaftar Google, mendaftar Facebook, mendaftar dan lain-lainnya, itu kan kita memberikan data pribadi kita, nama kita, tanggal lahir kita, bahkan kita memberikan nama memberikan kita dalam berbagai Di sinilah tadi itu masalah algoritma menurut saya. Tetapi intisari dari data kalau menurut saya pribadi itu belum sebuah rahasia. Buktinya kita kalau tanya rumahnya mana, kalau tidak kenal sulit kali memberi keterangan gitu kan. Itu kan menunjukkan bahwa itu sebuah rahasia gitu. Jadi kerahasiaan data itu jelas lah. Kalau data pribadi saya cenderung itu sebuah rahasia. Kalau buktinya itu belum melihat mafasidnya. Dari segi kata rahasianya aja Imam Ghazali menarikkan jauh sebelum ini ada satu sinyal tegas dari Imam Ghazali. Ini Pak Kiai, sejauh penelusuran Pak Kiai sebagai ketua LPM BWN Sumatera Utara, apakah masalah ini pernah dimasailkan? Belum, karena ini masih masalah baru dan ya pada dasarnya kembali lagi sebetulnya masalahnya tinggal di banyak faktor umum atau khos, karena di dalam kita para ulama itu bahkan ada sebuah konsep al-maslahah amma itu muqaddam dalam maslahah khos, ya kan? Sebuah maslahah yang umum saya rasa itu memang lebih kedepankan timbang menarik sebuah maslahah yang bersifat khos. Baik, menarik Pak Kiai. Beliau tampaknya ingin menegaskan bahwa kebijakan itu sangat berpotensi Pak Kiai, mudorot itu Pak Kiai. Nggak ngomong seperti tinggal dikaji lebih dalam lagi untuk menganalisa itunya. Karena itu berkaitan dengan pembongkaran rahasia orang lain itu kan, kalau dia ada unsur dorornya dan tercela, kalau tidak ada doror. Jadi bagaimana bisa memandang Dr. Zulfi? Terima kasih kepada Profesor dan juga Dr. Ketua LDM kita ya. Kalau secara pribadi sayanya, Pak Moderator melihat itu kita harus tatap dua. Pertama, kan itu adalah joint statement agreement, artinya ada kesepakatan antara Indonesia dengan pemerintahan Amerika. Jadi itu dulu. Sama itu kalau kita bercerita tentang satu tahdidul maqal, apa yang mau kita bicarakan itu? Apa nanti dari perspektif mana kan gitu. Jadi kalau saya melihat itu sebenarnya baik dalam hukum apa saja, tapi ya khususnya Islam dan perdata kita itu kan ada namanya otonomi tertis atau tertis otonomi ya, kebebasan berserikat. Jadi kita bebas saja untuk melakukan serikat itu. Baru nanti dilihat isinya apa. Jadi bebas berserikat dengan siapa dan apa. Berarti pemerintah Indonesia itu bebas melakukan serikat itu apa, kerjasamanya dan bentuk isinya apa. Dan dua-duanya harus satu level. Artinya apa, Indonesia dan Amerika itu masing-masing pasti mempunyai kesepakatan yang harus dipakati dan posisinya bergiliran menurut hukum itu sama walaupun faktanya tidak ada berbeda. Jadi menurut saya dari agreement ini adalah kita harus sadar bahwasanya kita ini sekarang lagi butuh barang-barang kesehatan, butuh mineral, apalagi bahan-bahan pertanian kita masih butuh dari Amerika. Tapi Amerika juga butuh dengan kita. Nah, makanya
joint statement agreement ini menurut saya sesuatu yang bagus karena secara ekonomi itu sangat mendukung. Baru kita lihat karena itu posisinya sama kita, tentu ada bargainingnya. Kamu kirim aku ini, kamu minta apa? Maka dapat angka 19%, mereka 0%. Kalau secara apa? Ya nggak imbang lah kan, 19 dengan 0. Mereka masuk 0. Kita keluar ke sana harus keluar 19%. Tapi kan juga sumber dayanya berbeda. Kita kan yang mau kita beli memang betul-betul kita butuh. Ya alat teknologi, ya kan? Terus yang kedua, kita juga di sini kalau produk terus, kalau ternyata tidak bisa dijual, gimana? Maka pengangguran akan banyak. Jadi kalau saya pikir angka-angka itu adalah sudah diukur berdasarkan kesepakatan itu. Maka itu yang pertama. Berkaitan dengan bagaimana tentang informasi data, saya sudah lihat di website-nya Menteri Koordinator Ekonomi. Ternyata bukan data pribadi yang mau dikirim ini, tapi adalah data-data yang berkaitan dengan ekonomi. Kalau data pribadi itu berarti kita sudah melanggar undang-undang perlindungan data pribadi itu, maka itu akan dinyalahi. Maka itu saya baca langsung dari situ. Oleh karena itu, ini harus kita bersihkan kepada masyarakat. Kalau kita katakan data pribadi kan, makanya nanti gembor. Padahal bukan itu yang dimaksud oleh pemerintah, terutama buktinya ini diwakili oleh Menteri Koordinator. Tetapi data-data perdagangan. Karena bagaimana? Mohon maaf ini, kalau kita tahu sepakat ini kan, ini sebenarnya kan fikih siasat nih. Nah, siasat ya kan. Siasat itu ya otomatis untung dan rugi, maslahat seperti yang dikatakan Dr. tadi dengan ukuran makosid tadi. Jadi kalau menurut saya pribadi, kalau data pribadi yang kita semua sepakat itu pasti tidak boleh, ya kan? Walaupun pada secara tidak sadar, data pribadi kita udah ada di sana kok. Itu disertasi itu banyak data itu di sana Pak, termasuk di mana tambang emas, siapa guru pesantren Tuba sekarang udah ada di data mereka itu semua. Orang kita menulis, kita kirimkan datanya itu kan. Nah, jadi kalau data pribadi itu, tapi ada yang bersifat rahasia, pasti. Lainnya nggak boleh. Terus apakah itu yang dimaksud dengan pengiriman data ini? Ternyata mungkin koordinator bilang bukan itu, tapi adalah data berkaitan dengan ekonomi seperti kata Prof. Bagaimana marketing mereka di Indonesia kalau tadi tidak kirim? Akan itu, kalau itu menurut saya, ya dia tidak sampailah dia harap sampai. Nah, jadi berarti berarti kalau begitu yang ingin dibuka oleh pemerintah kita ke pemerintah Amerika itu bukan sebuah data rahasia. Tidak. Ya. Yang saya baca seperti itu, dan saya yakin yang pemerintah kita juga tidak akan mau memberikan itu, karena gini prosedurnya pun itu pertama data akan dikirim bukan melalui Menteri Ekonomi, bukan. Dia melalui tetap Menteri Komunikasi dan Digital. Maka prosesnya dia tetap ada perlindungannya. Jadi tidak ujung-ujung data kita ini dikirim ke sana, jangankan menurut pribadi kita. Itu kan menurut nggak haram dong lagi. Lupa tahu kita buat rahasia-rahasia dalam perjuangan dan di mana itu tidak boleh. Tapi karena memang data ini bukan itu yang dimaksud, maka kita makanya wajarlah kita juga warga Indonesia harus cerdas dan juga arif. Artinya apa? Ketika menerima informasi itu, jangan langsung terbayang ini mau data pribadi akan dikirim. Bagaimana nanti tahu apa kita kelemahan dan kekuatan? Ya tidak seperti itu. Tapi ini on the track aja berkaitan dengan perdagangan. Tapi ya betul, perdagangan itu juga sekarang adalah peperangan perdagangan kan ada. Tapi itu tidak bisa kita pungkiri. Ya namanya kita juga harus membutuhkan barang orang, dia minta data, kan kita juga dapat data. Maka teknologi yang datang baru ini, yang baru kan bagus ini, ya kita kan bisa juga belajar. Jadi sebenarnya kalau menurut saya, selagi masih seperti itu, maka apa yang dilakukan oleh pemerintah itu, asal betul itu dengan pernyataan itu, kita harus dukung malahan. Ya, karena bagaimana kita saat ini secara ekonomi kita sangat membutuhkan itu. Lumayan kan dari 32 jadi 19 berkaitan data informasi itu dalam perang itu kan namanya ada jasus ya. Ya kan kalau ada peperangan kan ada jasus namanya. Itu hukumannya 2 kali itu loh. Kalau ada jasus yang menyampaikan informasi data tentang wajar seperti Iran sekarang ini kan langsung hukum mati. Ya dan hukumnya memang begitu. Tapi apakah itu sampai seperti ini? Jawabannya saya rasa tidak sampai seperti itu. Tapi seandainya
Ini kan Pak kita nggak tahu, ya kan? Kita masih belum balik regulasi yang jelas terkait data apa yang akan diberikan oleh pemerintah Indonesia kepada mereka. Nah, seandainya yang akan dikirim kepada data pribadi masyarakat kita, itu adalah pakai. Jadi saya begini. Ini kan tanggal 23 Juli ya, 23 Juli 1925 agreement ini. Nah, ya kan? Ini baru tanggal 18 Agustus. Sampai hari ini belum tuntas dengan agreement ini. Tapi kalau pertanyaannya, seandainya data pribadi itu diberikan, ya menurut saya itu pengkhianatan terhadap negara. Kalau itu, tapi saya tidak yakin itu. Aku yakin saya tidak akan seperti itu. Tidak akan memberikan data seperti itu kepada Amerika. Makanya yang berhak memberikan data ini bukan setiap orang. Diatur oleh Kominfo atau sekarang Komindigi ya. Mereka yang memberikan data, bukan Kementerian Ekonomi. Jadi artinya apa? Sudah tersaring. Tapi kalau ditanyakan bagaimana kalau seandainya itu dilakukan? Kalau seandainya itu dilakukan berarti itu pengkhianatan negara dan saya yakin tidak akan berani. Karena kita negara wajib melindungi. Makanya muncul undang-undang perlindungan data pribadi itu. Jadi oleh karena itu ditinjau dari tadi Mas Makosid tadi ya ditinjau. Kalau saya tangkap itu ya sesuai dengan kemaslahatan. Hari ini kita betul-betul merasakan ekonomi kita terasa. Jadi kalau menurut saya mereka mengirim barang dan juga mereka mengirim data juga loh, mengirim data juga kepada kita. Kita juga mengirim data. Ini kan persaingan dagang di sekarang tadi. Mereka melihat marketing bagaimana kita di Indonesia, kita melihat produk mereka bagaimana. Nah, jadi kalau menurut saya ini dua-dua saling menguntungkan. Tinggal bagaimana menyikapinya. Contoh saya katakan, kalau andai kata mereka punya data barang kemarin sendiri, kita tidak belajar, maka yang ini siapa? Ya kita. Masa orang memberikan barang aja terus kita konsumen, kita pakai, kita tidak pelajari, akan saling mencuri informasi di sebenarnya. Mereka juga akan begitu. Oh, kamu jual barang sana, mana produknya itu? Karena juga di latar belakangnya masalah terorisme juga, gitu kan. Jadi oleh karena itu keterbukaan informasi di dalam perdagangan itu masing-masing silakan ambil data itu untuk kemanfaatan masing-masing. Indonesia ambilkan manfaat itu, Amerika diambilkan juga manfaat. Tapi ini tidak boleh melewati batas-batas yang sudah ditentukan. Baik, menarik Dr. Zulkifli Nas atas ulasan beliau. Saya ingin ke Kiai Ilgopo. Pak Kiai, kira-kira bagaimana pandangan Pak Kiai mengenai faktor data ini? Selaku Pak Kiai seorang pimpinan pesantren sekaligus waktu Rois PGN Medan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TVNU Medan dimanapun berada, narasumber Profesor, Doktor dan Ketua LBM PWNU beserta moderator Kiai Akbar. Kita tadi sudah banyak mendengarkan penjelasan dari Bapak Prof dan Dokter beserta Kiai kita tentang bagaimana transfer data. Ternyata transfer data ini sendiri pun masih belum bisa kita pastikan bersama. Sehingga jika sesuatu hal yang ingin kita hukumi atau yang ingin kita buat sebuah hukumnya, dan yang mana yang mau kita buat hukumnya itu juga belum jelas, ya tentunya hukum itu juga akan ikut mengambang juga. Prinsipnya sebenarnya untuk menguatkan yang disampaikan Pak Dr. Nas tadi berawal dari firman Allah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tentunya kita dituntut baik secara pribadi dengan orang ataupun secara instansi atau juga negara dengan negara yang lain, ya kita dituntut untuk terus menjalin hubungan untuk meningkatkan baik kedekatan secara kenegaraan atau baik dari sisi ekonominya. Dalam hal ini yang kita bahas tentunya dari sisi ekonomi. Jadi jika memang hubungan ini tujuannya untuk bir tadi, tentunya untuk maslahat untuk semua anak bangsa dan semua, tentunya ini harus kita dukung seperti yang disampaikan Pak Dokter tadi. Tidak ada alasan kita untuk tidak mendukung. Tapi ada juga ayat yang lain mengatakan wala tulqu bi aydikum ila tahlukati wa ahsin. Nah, ini juga perlu kita garis bawahi juga, dan jangan sampai kita
membuat diri kita binasa. Nah, dengan kerjasama yang sudah disepakati tadi, tentunya pasti ada pertimbangan antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Amerika. Sepertinya sama juga pendapat kita dengan Prof dan Dokter dan Kiai tadi juga. Jika ternyata di situ adalah maslahat dan jika ternyata di situ ada tahluka atau kebinasaan yang menyebabkan negara kita lebih buruk lagi ekonominya, tentunya ini mungkin menjadi kajian bagi pakar-pakar ekonomi, kemudian ini menjadi kajian bagi pakar-pakar di Kominfo. Jadi kita sebagai akademisi di bidang syariat tentunya kita perlu juga menyampaikan pesan-pesan agama kita agar langkah-langkah yang ditempuh oleh pemerintah kita tidak membuat kebinasaan untuk masyarakat Indonesia secara umum. Baik, ya, menurut Pak Kiai, apakah pemberian data ini akan berdampak kepada pondok pesantren? Ya tentunya, karena pondok pesantren itu juga adalah masyarakat daripada Indonesia secara luas. Dan jika ternyata memang seperti yang kita khawatirkan, pemberian data itu adalah pemberian data pribadi, ya ini dapat merugikan negara kita. Dan itu akan berdampak untuk pondok pesantren juga. Pak Prof, tadi menarik ketika Prof bilang bahwa di antara tokoh syariah itu hari ini kita bisa mendapatkan maknanya, yaitu syariatul bilad. Apakah kebijakan ini menurut Pak Prof dapat mengancam keamanan negara secara ekonomi atau secara keamanan atau secara apa itu Prof? Jadi malam. Terima kasih Pak Moderator, Pak Sidi, pemirsa TVN ya, cukup sama. Kalau kita cermati sebenarnya tentang transfer data ini bukan transfer data biasa. Sebenarnya kan kalau dalam prinsip Islam itu kan ada salah satu sifat Rasulullah kan fatwa, cerdas, cerdik dan memahami situasi. Ini sebenarnya target mereka. Ini kita menghimbau kepada pemerintah hati-hati transfer. Dia alasan dengan transfer data e-commerce katanya, tapi sebenarnya bukan itu. Kalau kita melihat target pemerintahan Donald Trump ini yang paling mereka rasakan itu dari teknologi data kita itu QRIS. QRIS ini adalah produk yang luar biasa. Saya baru dari pembatasan dengan Malaysia, dan itu di warung saja, bahkan di negara-negara ASEAN itu QRIS itu ya, menjadi hal yang lazim dalam transaksi. Jadi kita tidak harus money changer. Jadi tidak ada. Jadi kan mereka kan andalan mereka kan Visa sama Mastercard. Ini sudah mulai tergantikan dengan QRIS. Produk kan luar biasa ya. Dan sekarang sudah ada kerjasama dengan China, dengan Timur Tengah, Timur Tengah. Ini kalau bisa nanti, ini luar biasa ya. Indonesia bisa menjadi super financial dan menggantikan Mastercard sama Visa. Jadi dengan alasan transfer data dan itu sebenarnya mereka mempunyai kekuatan ekonomi orang-orang yang transaksi secara elektronik, pertama ini QRIS-nya. Tapi itu dengan alasannya karena kan pemerintah dengan tegas yang menolak. Kan Donald Trump bilang yaitu QRIS itu bla 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 itu merusak perdagangan, itu tidak fair seperti itu. Ada apa dengan itu? Karena mereka lihat data, kecenderungannya itu naik banget itu penggunaan QRIS. Itu teknologi made in Indonesia yang berbeda. Dari sisi pendekatan siasatnya sebenarnya ini kita kumpul di sini karena kecintaan kita pada negara kita, apalagi ini suasana masih kemerdekaan, perayaan kemerdekaan. Artinya kita mau ingatkan pada decision maker. Nasionalisme kita itu harus kita wujudkan dengan policy, harus cerdas kita. Kenapa mereka minta transfer data itu? Karena kita tidak menginginkan QRIS itu. Jadi mereka menggunakan ibaratnya jalan lain untuk mau menerokok buatan ekonomi kita. Mereka merusak itu. Kita harus perkuatkan self defense kita. Harus ada self defense mechanism. Inilah self defense mechanism itu lah dengan yang sekarang bahasanya dengan bahasa sampai nanti yang sekarang kita untuk itu self defense mechanism supaya memperkuat pertahanan diri kita.
Jadi izin saya potong sedikit. Berarti walaupun yang diberikan itu data pribadi, data yang apa tadi, e-commerce tadi, itu pun berpotensi kok. Iya, makanya harus pemerintah kita itu ketika karena sudah ada agreement sudah diberikan seperti kata Pak Sultan. Tapi dari sisi-sisi tertentu ketika orang-orang IT tahu mereka mau akses, terutama yang terkait dengan banking, itu kan kirim banking itu harus kita buat pertahanan yang luar biasa. Ada yang open source, itu bisa diakses semua orang. Ada yang limited source, itu bentuk. Jangan kita berikan yang limited source itu, tapi yang open source itu ya kalau data-data kita disertasi buku itu kan open source. Malah kita bagus kok di expose. Tapi ini karena target mereka itu adalah kemampuan ekonomi kita. Karena potensi QRIS itu sangat besar, bisa menggantikan Mastercard sama Visa, dan ini berbahaya karena dominasi mereka itu akan terganggu. Ini luar biasa QRIS ini, Bang. Saya sudah merasakan sendiri ketika kita transaksi harusnya mudah sekali. Terima kasih kepada Bank Indonesia luar biasa telah membuat produk ini dimiliki oleh dunia dan sekarang sudah mulai di Timur Tengah. Kalau untuk ASEAN, kalau orang yang sering ke Malaysia, ke Singapura, ke Thailand, bahkan ke Jepang sekarang sudah bisa transaksi dengan QRIS. Jadi tidak harus ke money changer dan tidak harus dengan Visa dan bagaimana Pak Dokter? Ya, itu juga berpotensi walaupun benar pribadi. Begini dia, moderator, kita harus sadar sekarang ini kalau perperangan fisik tidak ada lagi. Kalaupun ada, itu adalah jalan terakhir. Seperti Iran dan Israel itu jalan terakhir. Maka memang peperangan ekonomi ini yang sangat besar, tapi harus perlu diingat. Kalau kita ingin menjadi orang besar, ya harus berkawan dengan orang besar, harus berkomunikasi dengan orang besar. Hari ini mereka lah yang menguasai. Jadi dan kalau kita lihat dari data-data, apa sih yang diimpor dan apa yang diekspor? Ternyata kan yang kita ekspor kan adalah berkaitan dengan sumber daya alam rata-rata. Palingan tekstil lah yang berkaitan dengan industri. Yang kita impor alat perang, teknologi kesehatan. Kalau ini nggak kita lakukan, maka kita akan tertinggal. Kita tertinggal ya. Maka kita harus lakukan itu. Maka kerjasama perdagangan, perikatan perdagangan itu memang harus kita lakukan kalau kita termasuk komunitas negara di dunia. Itu harus berkaitan dengan data tadi. Ini dia. Memang kalau yang pedagang itu ya pasti seperti kata Prof tadi, tidak mungkin dia diminta memberi sesuatu kalau dia tidak mengambil sesuatu. Maka di sini tadi kita harus tetap jaga. Tapi jangan kita kan masalah yang ada di masyarakat ini hari ini adalah seolah-olah gawat ini. Nanti udah tahu lah di mana ini tempat kita. Seolah-olah yang terganggu adalah pertahanan dan ketahanan kita. Sehingga ini perlu dan saya yakin pemerintah kita itu sudah menghitung itu apa yang bisa diberikan, apa yang tidak bisa diberikan, dan bentuk apa yang diberikan. Jadi oleh karena itu kita ya seperti kata Prof, kita harus memberikan buktinya rakyat itu adalah mendukung mereka, tapi juga perlu kami juga khawatir dengan kalau tidak kita ini terukur dalam kerjasamanya. Makanya sampai hari ini kan ukuran kerjasama itu belum dapat ya kan. Ya wajar juga baru sampai satu bulan. Jadi oleh karena itu kita dukunglah pemerintah ini kerjasama itu dan kita rakyat ambil bagian. Sampai kapan kita ekspor ini? Sampai kapan kita impor ini? Ya kan? Sampai kapan kita impor? Kenapa negara-negara lain seperti Iran itu bisa seperti itu? Kita sampai kapan ini? Seperti kata Prof tadi, Mastercard dan Visa tadi yang selama ini mereka kuasai, hari ini kita sudah mengganti. Mungkin kalau pengadaan yang kita impor selama ini, kalau kita tidak lakukan itu, kita kapan belajarnya? Ya kan? Kapan kita bisa produk seperti itu? Makanya itu saya pikir Presiden kita Prabowo juga itu dia sudah sampai ke sana lah. Apa yang bisa dilakukan dengan adanya bukan hanya pertukaran barang kita ini, tapi juga pertukaran budaya dan teknologi. Jadi kalau ini kita tidak lakukan, maka kita akan terlambat teknologinya juga. Jadi kita seperti itu. Yang kita lakukan kan hanya di bidang transfer data ini, apakah sedetail itu atau tidak. Jadi seperti yang katakan ini atau ini kita tadi source ya, dia artinya data-data yang diberikan itu yang kita harapkan harus, karena apabila diberikan data yang sedetail mungkin,
itu berarti sama dengan mengkhianati negara, bangsa dan negara. Oke. Baik, kita tahu memang transfer data ini adalah konsekuensi dari perdagangan tadi ya. Jadi saya ingin ke Pak Kiai. Kira-kira bagaimana pandangan Pak Kiai dan pandangan fikih klasik sendiri tentang siasat ekonomi itu sendiri? Jadi yang kayaknya kalau dalam Syafi'iyah itu selalu berpegang teguh sama ikhtiar, ya. Ya, Hati-hatian. Yang saya takutkan atau pandangan saya ya itu, karena sumber daya kita belum merata, takutnya cahaya yang indah ini membuat kita terburu. Kelihatan maslahatnya bagus sekali sehingga kita sur kali, senang kali, yang ditakutkan terburu-buru. Nah, kenapa mesti terburu-buru? Karena ada konsep tadi dari mafasid dan dan masuk tadi. Jadi harus diperhatikan kalau walaupun barangnya baik tapi sumber daya kita itu merata, misalkan belum waktunya, itu bisa jadi tidak momennya gitu. Artinya saya hanya berpikir sebagai ngerem gitu. Artinya sebuah kebagusan itu jangan membuat kita menggebu sehingga tidak ada kontrol sama sekali. Artinya sekali lagi pemerintah silakan kaji seluas mungkin agar ditemukan mana mafasidnya, mana masolehnya. Kalau Anda menemukan suatu mafasid, nampaknya memang perlu dikaji dan perlu nggak keburu-buru, bukan berarti saya menjadi jumud untuk tidak menerima kemajuan, kebagusan, tapi pokoknya nggak kontrol. Karena biasanya kita melihat ada satu program di satu tempat bagus, tapi di tempat yang memang mungkin sumber dayanya tidak mampu mengakses itu, tidak mampu menerima, itu keteter juga gitu. Ini gaya pikir seperti ini ya ada baiknya juga ditemukan sebagai kontrolnya. Jadi asas ikhtiar tadi, bukan dengan ikhtiar kita menjadi orang yang tidak maju, bukan ikhtiar, karena harus diakui sumber daya kita ini gitu kan, dari yang sampai ke masyarakat bawahnya gitu ya gitu. Baik, Pak Kiai Ilgohur, menurut Pak Kiai seberapa besar keuntungan negara kita atau kita lah selaku warga negara terhadap ekspor yang akan dilakukan oleh Amerika ke kita, dan seberapa besar ancaman yang mengancam kita apabila data warga negara ini, baik itu pribadi atau secara e-commerce tadi ya, kita berikan kepada pihak asing. Ya, tadi mungkin sudah disinggung Bapak Prof juga tadi, mungkin di antara keresahan daripada Amerika itu dengan kemajuan yang kita miliki pada saat ini, mereka mungkin merasa terusik. Kemudian seberapa besar kira-kira keuntungan? Saya rasa pemerintah itu lebih mengerti dan lebih paham dan melihat kenapa mereka sampai harus negosiasi kan begitu. Mungkin inilah pertimbangan dari pemerintah sehingga pemerintah itu harus melakukan negosiasi, karena memang antara hubungan Indonesia dengan Amerika itu sudah tidak bisa dipisahkan lagi, karena memang kebutuhan yang sangat mendesak. Terlebih-lebih Amerika itu adalah ya pada saat ini mau nggak mau, kita ngaku atau nggak ngaku, ya mereka itu adalah negara adik bangsa kan. Jadi sehingga ya pemerintah mau nggak mau ya harus melaksanakan kerjasama. Terlebih-lebih memang kerjasama antara kita dengan Amerika sudah lama berjalan dengan baik. Terbukti betapa banyak orang-orang di Indonesia ini jika mereka berekonomi menengah ke atas, ya handphonenya ya iPhone kan begitu, produk-produk Amerika, dan betapa banyak produk-produk Amerika yang memang sampai saat ini ada di negara kita. Pasta gigi juga masih banyak dari produk-produk Amerika, kemudian sabun-sabun, alat-alat kosmetik yang disampaikan oleh Pak Dokter tadi. Ternyata orang-orang Indonesia juga sudah candu memakai produk-produk itu, sehingga ketika tidak dilanjutkan kerjasama antara negara Indonesia dan Amerika ini, ya mungkin
kita katakan sudah nyaman mungkin, dan pemerintah kita juga sudah nyaman kerjasamanya ketika diputus kerjasama itu, sehingga membuat mungkin strategi baru untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan yang ada di negara kita. Nah, itu masalahnya. Kalau mafsadatnya tentu sudah kita sepakati. Kalau memang ternyata data-data yang memang membuat kita lemah dapat dibaca strategi apa mapping yang dimapkan oleh Amerika terhadap warga negara kita, tentunya ini sangat-sangat merugikan. Dan kita sebagai masyarakat, baik dari masyarakat yang biasa ataupun masyarakat yang akademisi, tentunya kita perlu tadi seperti yang disampaikan Pak Kiai, kita sampaikan apa yang ada di dalam benak kita. Saya rasa masyarakat curiga terhadap pemerintah ini bagus juga ini, karena masyarakat ini adalah kontrol untuk pemerintah kita, agar memang pemerintah kita tidak mudah membuat sebuah keputusan yang mana keputusan itu dikhawatirkan berakibat fatal kepada kita, khususnya masyarakat ini. Karena memang secara langsung atau tidak langsung, ketika ekonomi merosot, ya masyarakat ini yang merasakan dampak pertamanya. Mohon maaf, bukan kita menjustis yang lain, sedangkan mereka yang sudah lama memiliki jabatan itu mungkin tidak merasakan efek dampak secara langsung, karena mungkin stok mereka itu sudah banyak. Sedangkan kita, stok masyarakat biasa ini, ya tentunya dicari hari ini, habis hari ini, dicari hari ini, habis hari ini. Ketika ekonomi kita merosot, ya tentunya kita yang akan merasakan dampak itu pertama. Saya rasa sebagai penutup, saya ingin kembali ke Prof. Habibie. Prof, apakah menurut Prof, apakah dengan adanya master data ini mencederai apa yang kita kenal dalam maqasid itu hifdzul ilm, apa sebagai hifdzul ilm, menjaga kehormatan? Apakah itu mencederai kehormatan kita selaku warga negara? Terima kasih kepada moderator. Ini bukan bagian daripada kehormatan atau apa ya. Ini bagian daripada keharusan. Setiap pemerintah di muka bumi ini pasti dia secara normatifnya kan berusaha untuk menyuarakan kepentingan negaranya masing-masing. Dalam konteks ini kita tidak salahkan Prof. Dia memang di campaign itu juga kan Amerika yang pertama kali. Nah, kita juga Presiden Prabowo kita ucapkan, tapi kita tahu dia sosok presiden yang sangat populis. Dia tidak akan mungkin mau mengorbankan rakyat. Kita tahu. Dia pasti menolakkan satu yang kita, makanya kelompok MBA-nya sekolah rakyat. Satu berdoa itu bagaimana cintai sama negeri ini. Ya. Tapi dalam konteks transfer data tadi kita ingatkan sekali lagi, terkadang perlu juga ya artinya saling mengingatkan kita sebagai masyarakat, akademisi dan Komnas, tentunya kita mengingatkan masyarakat pada pemerintah. Transfer data tadi itu sebenarnya kenapa dia ke pemerintah? Ya, tentu pemerintah juga punya alasan tertentu ya, tidak mungkin yang memperlakukan sendiri. Tapi kita ingatkan itu yang saya sebutkan tadi, mereka punya target yang personal itu adalah ingin dominasi potensi besar industri itu bisa dibenahi, artinya diredupkan. Dengan apa? Tentu mereka butuh data. Makanya data-data yang banking dan itu yang bisa berujung pada pemenangan. Itu harus hati-hati pemerintah transfernya. Tetapi di sisi lain ada keuntungan juga bagi kita ini sebenarnya, karena suka tidak suka, mau tidak mau. Sekarang ini kan porosnya kan ada dua ya. Poros barat Amerika, poros timur itu China. China itu kan produknya sangat mendominasi di hidup kita ini. Dengan masuknya produk Amerika yang secara kualitas lebih tinggi, ada semacam balance. Dan kita jangan sampai dalam perdagangan itu ada transaksi itu kan dikuasai berbagai. Tidak seperti China, tidak seperti Iran, Korea Utara, Kuba. Kenapa rakyatnya bisa ekonomi bisa? Kenapa redup? Karena tidak bisa melakukan transaksi. Kita khawatir dalam politik itu kan usia saya itu kan tidak boleh terlalu keras sekali, jangan terlalu ngekor sekali. Dia ada beda hibah antara keduanya.
ya maksud ada mustok tengah-tengah kita kan potretnya seperti itu. Dan pemerintah melakukan langkah ini supaya kita jangan dianggap musuhnya Amerika. Ketika ada statement dari Presiden Brazil langsung dari 32 naik 50%. Yang diprediksi oleh IMF itu Brazil nomor 3, nomor 7 dari GDP triple D. Sekarang Indonesia nomor 7 karena mereka juga kesulitan kalau sistem perbankannya, sistem ekspor impornya terganggu karena pasar terbesar dunia ini 20% atau 20% ya. Dunia ini masih Amerika. Semua negara sebenarnya sangat terkait dengan Amerika karena mereka yang paling kaya. Ya, mereka punya keuangan pusat dunia. Nah, Cina pun tidak berani frontal itu melawan mereka karena bagaimana barang mereka bisa dibeli kalau yang punya duit pun nggak mau belinya. Nah, kita juga untuk mereka, makanya tapi kita jangan mengekor. Jadi apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, hal yang terkait dengan prinsip kedaulatan ekonomi kita, upaya kita itu harus dijaga. Transfer data yang sangat esensial yang sekarang ini kan target mereka tuh hilis tadi, jangan sampai potensi besar sistem payment kita itu ya bisa di-tackle sama mereka karena kita tidak mampu membaca arah politik dari mereka. Sebenarnya kan targetnya kemarin, nah, kita harus lebih di sini. Dan kita juga berhimbau pada seluruh stakeholder bangsa Indonesia, termasuk misalnya pemerintah, legislatif, pengusaha, rakyat itu kita harus satu suara. Memang persatuan dari berdaulat itu bersatu berdaulat itu betul. Tapi di sisi lain kita mohon juga pada pemerintah, terutama kepada Bu Menteri Keuangan dan suasana seperti ini, pajaknya kalau bisa jangan kalau rakyat yang mampu itu saya pikir tidak ada masalah dan jangan sangat potensi sosial itu yang untuk seharusnya kita bersatu, jadi ada potensi celah-celah yang membuat kita melemah saya pikir. Ada pergolakan di bawah. Jadi kita dukung pemerintah, kita yakin pemerintah ini akan nomor satu nanti. Sekali lagi target Donald Trump itu kiris, harus kita pakai itu. Yang kedua, pajaknya tolong cari yang lebih kreatif lagi sumber-sumber pemasukan buat rakyat ini supaya lebih bernafas negara ini. Karena kita yang di lapangan di masyarakat ini ada mereka yang di pemerintahan orang asing yang selalu bergaul sama kaum elit mungkin tidak merasakan yang kita rasakan di sini. Saya pikir ini adalah yang saya berikan kepada. Ya, terima kasih kepada para narasumber telah hadir pada sore hari ini. Pemirsa LPNU dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, memang kita selaku warga negara selayaknya harus pertama mendukung, percaya kepada pemimpin kita, pemerintah kita, bahwa mereka akan memberikan yang terbaik untuk kita. Tapi di sisi lain kita juga jangan melupakan fungsi kita selaku warga negara untuk melakukan kontrol terhadap kebijakan bapak pemerintah, gitu. Dan kita juga menyuarakan dari sini, dari NU, dari rakyat Nahdliyin di Sumatera Utara dari bawah, bahwa hendaklah pemerintah jika mengambil kebijakan itu harus dilandasi dengan asas penuh kehati-hatian, ya kayak ikhtiar tadi kayaknya penuh kehati-hatian. Nah, karena bagaimanapun tentu kita menginginkan bahwa negara kita ini maju, sejajar dengan negara-negara yang maju, namun tidak memporandakan lapisan bawah di negara kita sendiri. Saya demikian yang bisa kami suguhkan acara pada siang hari ini. Sekali lagi terima kasih Prof. Kiai, Pak Kiai dan Pak Kiai Ketua Lembaga Konsul Masail LPNU Sumatera Utara. Demikian kami ucapkan terima kasih atas segala perhatian, atas segala kesilapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.